Apa itu? Tisu. Tuh tisu belakang ada. Oh, ada juga tisu. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi menjelang siang kita berada di taman dari taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini insyaallah mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah di yaumil qiyamah kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa kita beruntung menjadi manusia yang Allah ciptakan dengan tujuan adalah untuk beribadah kepada Allah. Kita kumpul di sini juga adalah ibadah. Namanya ibadah ghairu mahdhah. Jadi ibadah nggak hanya melulu tentang sholat, puasa, ibadah mahdhah, tapi juga ibadah ghairu mahdhah kita kumpul di sini. Kumpulnya kita di majelis ilmu, banyak sekali keutamaan, kemuliaan kita duduk di majelis ilmu seperti sekarang. Ada sebuah hadis baginda Rasulullah yang dikemukakan oleh Abu Dzar di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin karangan Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang duduk di majelis ilmu itu lebih utama daripada menengok orang sakit 1000 orang rumah sakit yang kita tengokin. 1000 orang yang sakit kita tengokin, lebih utama kita duduk di majelis ilmu seperti sekarang. Masya Allah, 1000 bu kita boro-boro di Jakarta, baru 2 kita kunjungin udah keburu malam. Ini 1000. Silakan. Ini adalah majelis ilmu. Jadi 1000 kali dibandingkan di kita duduk ya, dibandingkan kita menengok orang sakit 1000 orang. Kemudian keutamaan lain lagi, kita duduk di majelis ilmu ini lebih baik dibandingkan kita sholat sunat 1000 rakaat. 1000 rakaat kita 5 waktu aja udah ngos-ngosan ketinggalan. 1000 rakaat. Jadi lebih baik daripada kita melakukan sholat sunat 1000 rakaat. Jadi kita kumpul di sini itu lebih baik. Ini yang dikemukakan oleh hadis baginda Rasulullah yang dibawa oleh Abu Dzar. Itu di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin. Jadi begitu besar banget pahalanya. Jadi kita nggak sia-sia, kita termasuk beruntung, manusia beruntung kita duduk di majelis ilmu lebih baik daripada melakukan 1000 kali sholat sunnah, 1000 rakaat. Kemudian lagi lanjutan dari hadis ini, yaitu lebih baik dari 1000 kali kita menengok, menziarahi orang yang wafat, meninggal dunia. Jadi kita kadang-kadang takziah aja 1 orang 1 hari. Nggak bisa kadang-kadang 2 hari, 3 hari.
2 orang 1 hari 3 hari mungkin juga bisa, cuma kita lari-larian juga nggak bisa lama-lama. Jadi kita lebih baik daripada kita bertakziah orang yang mati 1000 orang. Masya Allah. Jadi begitu besar. Padahal pengorbanannya kita duduk doang di majelis ilmu Pak Ustadz. Iya. Alhamdulillah. Dapat makanan, Masya Allah. Jauh lagi makanannya. Luar biasa. Bakti itu adalah suatu kenikmatan yang Allah kasih kepada kita. Tentunya kita jangan sia-siain begitu lewat. Jangan udah sakit baru pengen ngaji. Udah gak bisa bangun dari tempat tidur baru kepengen ngaji. Pengen ngaji ke Ustaz. Dulu waktu seger kemana aja? Ukur jalan. Ya? Ke Bali, ke mall boleh Ustaz? Boleh asal ngaji dulu. Bukan nggak boleh. Ya? Jadi makanya adalah sebuah hadis baginda Rasulullah bahwa ada 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ya? Berapa Bu? 5. Ini masih konsen gak? Masih ya? Masih pagi-pagi? Baru cuma dimakan kue doang, belum makan nasi. Ya? Ada 5 perkara sebelum datangnya 5. Yang kadang manusia lalai. Lupa. Lalai. Itu tempatnya manusia. Ya? Ada 5 khamsan qabla khamsin. Ada 5 sebelum datangnya 5. 1. Ya. Yang pertama adalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jadi kita tergantung, insya Allah 50 masih muda Ustaz. Muda, 60 masih muda. Orang kita masih bisa jalan. Ya enggak? 70 Ustaz masih kenceng jalan. Nyampe. Jadi kata Nabi, sebelum datang tuamu. Jadi jangan kita sia-siain. Kita masih muda. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Tuntutlah ilmu, ya, adalah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Nah, jangan udah tua baru kita kepengen ngaji. Jalan aja susah. Ya. Nah, jadi jangan kita sia-siain masa muda kita. Itu 1. Yang kedua, sehatmu sebelum datang sakitmu. Ya Allah, lagi sedang sehat, enak. Jalan enak, makan enak. Minum enak, duduk enak. Sayang kalau kita sehat, kita gunain hal-hal yang gak penting mendatangkan ibadah kepada Allah. Jangan. Kita justru mencari ridhonya Allah dengan mendatangkan ibadah buat diri kita. Insya Allah. Semuanya buat apa Pak Ustaz? Semuanya buat bekal kita untuk menghadap kepada Allah. Karena amal yang paling baik, bekal yang paling baik menghadap kepada Allah adalah amal ibadah, amal jariah, ibadah jariah. Ini kita ibadah jariah. Kita datang ini mengalir terus ibadah kita. Nggak ada yang sia-sia. Semuanya manfaat. Nggak ada yang sia-sia. Jadi kita disuruh sama Allah pada masa sehat kita sebelum sakit kita. Maklum udah tua kadang-kadang dengkulnya lah, kakinya lah, ngilu-ngilu, linu-linu, langganan. Ya, jadi kita buat apa Pak Ustaz? Kita isi. Yang kedua, sehat kita
untuk mendatangkan ibadah, insya Allah. Kemudian yang ketiga, apalagi yang ketiga, kayamu sebelum datang miskin. Kalau udah miskin nggak punya duit pengen ngaji nggak nyampe buat beli bensin aja nggak cukup, buat bayar taksi aja. Mau jalan kaki Ustadz ya boleh, gempor juga. Makanya kita melakukan hal ibadah jangan udah keburu miskin. Pengen sedekah Ustadz, gimana pengen sedekah? Duitnya ada, kosong. Buat diri aja susah kita. Nah, jadi jangan begitu. Kita manfaatkan apa yang dikasih oleh Allah. Gak perlu banyak rezekinya, yang penting barokah. Barokah itu apa Pak Ustadz? Barokah adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Jadi kalau yang namanya barokah itu adalah, silakan ibu, sini boleh nggak apa-apa nih, sini anak, ayo sayang, ayo ibu aja, silakan bu aja, nggak apa-apa di tengah-tengah kok kosong nggak apa-apa, silakan nggak apa-apa. Mau charger ya, sini sayang, nih chargernya, dekat sini, dekat Ustadz sini. Jadi kita jangan udah miskin ya, ditimpa kekurangan harta baru kita kepingin ngaji, nggak nyampe. Karena kenapa? Karena memang Nabi ingatkan kita kadang-kadang suka lalai bahwa kita kadang-kadang suka lupa, ogah-ogahan, ya. Jadi pas udah kita nggak punya duit, nggak punya harta, baru kita pengen ngaji, baru kita kepengen sholat, baru kita kepengen umroh, baru kita pengen haji. Ya percuma. Karena kenapa? Karena Nabi kita ingatkan bahwa kita kudu beribadah pada saat kita punya harta. Makanya Nabi SAW sangat menyukai kita dengan bil ilmi wal mali. Punya ilmu, punya harta. Kalau punya ilmu doang lemes, punya harta doang nggak punya ilmu ludes, bangkrut. Ya, jadi apa? Makanya Rasulullah, Nabi kita mengatakan bahwa jangan kita lalai, pergunakan rezeki yang Allah kasih. Jangan udah miskin baru kita kepengen ibadah. Kemudian yang keempat, apalagi yang keempat? Siapa yang tahu? Kan pertama adalah masa muda kita sebelum masa tua kita. Oke? Yang kedua, sehat kita sebelum sakit kita. Yang ketiga, ya kaya sebelum datang miskin. Yang keempat apa? Hidup kita sebelum datang mati. Karena kalau udah mati nggak bisa bergerak. Boro-boro bergerak, mandi dimandiin, sholat disolatin, ya kan? Kagak ada waktu kita untuk bisa bergerak, boro-boro beramal soleh, nggak bisa. Kenapa? Karena Allah udah sampai umur ajal kita buat hidup di dunia, cukup waktunya. Makanya apa? Kematian itu adalah nasihat yang paling ampuh. Kata Nabi, kafa bil mauti wa izon. Cukup mati itu sebagai nasihat buat kita. Kadang-kadang kita lupa memati kita. Seakan kita bisa hidup, kapan aja kita bisa mati.
Nggak ada yang tahu rahasia Allah, karena itu adalah kadarnya Allah, takdirnya Allah. Bisa cepat, bisa lambat, bisa muda, bisa tua, bisa seger, bisa sakit. Biar dia sakit berbulan-bulan, kalau belum waktunya mati dia hidup lagi. Jangan udah mati hidup lagi, takut gitu. Nah, itu kita pergunakan hidup kita sebelum mati kita. Itu yang Rasulullah ingatkan, karena manusia kadang lalai. Tempat lalai, tempat lupa, tempat malas, tempat mager manusia. Ya, suruh ibadah, males-malesan, ogah-ogahan. Ya, tapi kalau udah mati, gak bisa kita berbuat apa-apa. Gak ada yang bisa. Harta yang banyak dibawa mati, kagak. Mobil yang cakep, rumah yang mentereng, gak ada yang dibawa. Makanya kita gunain sebisa mungkin, semampu kita, bisa kita manajemen waktu. Kita kelola waktu kita. Ada waktu kita mau jalan, ada waktu kita mau bersilaturahim, ada waktu kita menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu tadi saya bicarakan bahwa ada sebuah hadis yang dibawa oleh Abu Dzar dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, dikatakan duduk di majelis ilmu yang seperti sekarang ini lebih baik daripada kita melakukan 1000 kali sholat sunnah, 1000 kali rokaat sholat sunnah. Masya Allah. Siapa yang nyanggup bengkak-bengkak kaki kita? Sholat zuhur 4 rokaat, asar 4 rokaat, itu aja udah berapa? 12 rokaat dalam sehari. Ini 1000 bu, asal sanggup. Boro-boro makan, tidur aja kagak bisa. Bisa kita tidur dalam keadaan sholat. Jadi kita duduk ini mendapatkan lebih baik daripada 1000 kali rokaat sholat sunnah. Lebih baik lagi 1000 kali daripada kita menengok orang sakit 1000 orang. Nggak nanggung kita 1000. Melayat orang mati 1000 orang yang mati. Bayangin tuh, kita duduk di sini enak, meskipun sih empet-empetan. Ya, kalau orang Betawi bilang empet-empetan, nggak apa-apa deh, barokah, insya Allah. Karena kata Nabi, ma ba'dal barokah syai', tidak ada yang bisa lebih tinggi dari barokah. Jadi kita nggak perlu banyak, kita kepengen bu rezekinya banyak-banyak juga pusing, susah. Kenapa? Kalau yang berharta banyak, hisapnya di akhirat lama. Emang enak. Ditanyain hartanya dari mana, dikemanain tuh hartanya, paling lama orang kaya itu dihisap di yaumil qiyamah paling lama. Jangan juga miskin. Kalau yang cukup barokah. Ya, karena Allah itu suka orang yang di atas tangannya, bukan yang di bawah. Ya kan? Lebih baik tangan di atas daripada tangan yang di bawah. Lebih mulia tuh bu, ya pak. Nah, banyak dikitnya relatif. Kalau dikasih manusia gak ada habis-habisnya, gak ada cukupnya, sanggup. Dikasih segini kurang syukur, pengen lagi yang lain. Gak habis-habis. Ya gak? Kayak kita dikasih misalnya kue sepotong, pengen kue lagi, pengen lagi terus, isi banyak-banyaknya. Kekenyangan kayak kita di Madinah, di kebun kurma. Kan disuruh sepuasnya masih Arab, suruh makan gratis. Nah, tapi kalau banyak bayar. Kalau makan sekilo bayar. Nah, itu memang begitu makanya. Yang paling enak adalah istilahnya kita itu hidupnya barokah, hartanya barokah. Apa barokah itu? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan kita. Kebaikan buat diri kita, keluarga kita, saudara kita, teman kita semua. Berasa dengan kehadiran dia. Itu yang namanya barokah. Jangan kagak, nggak ada ngaruhnya, numpang napas doang, sempit-sempitin doang. Ya, nah ini paling nggak itu bisa kita pergunakan. Jadi kalau
Jangan kita sia-siakan sebelum datang kematian hidup kita. Karena kalau sudah mati, putus semua amal. Idza mata bnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqati jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladun sholih yad'u lahu. Cuma 3 kalau orang mati yang masih ngalir amal jariyah. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Jadi kalau kita punya ilmu, jangan pelit-pelit bagi ilmu. Ada orang yang jago masak, misalnya sayur asemnya enak, sedap bener-bener. Kita ajarin, terus yang ngajar udah nggak ada, dipraktekin sama orang yang masih hidup, pahala ngalir. Itu cuma bikin sayur asem doang. Gimana ilmu yang lain? Jadi ilmu itu lebih penting daripada harta. Kenapa Pak Ustadz ngomong bicara begitu? Karena berbagai hadis baginda Rasulullah mengatakan ilmu itu nur, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Jadi bercahaya bu, kalau orang berilmu dari jauh kelihatan gemerlapnya, kayak berlian, berlian yang benar-benar asli, biar ketutupan apa dia mengkilap. Tapi kalau berlian palsu KW, biar lo gosok pagi siang malam, tetap aja gurem. Kayak emas bu, emas kan kelihatan tuh ketika kita lagi geser-geser emas tuh dikali kan, kelihatan ditumpukannya batu dan pasir karena emas. Tetapi kalau tembaga, kalau besi, kalau batu ya nggak karuan, batu akik misalnya, ya gurem juga, nggak bersinar. Makanya biar kecil tetapi bersinar. Ya, ilmu makanya lebih tinggi dibanding harta. Harta nggak ada apa-apaan, harta bisa sekejap habis. Apalagi kita nggak punya ilmu, dibohongin orang, ditipu orang, ya kan? Dengan sifat serakah tamaknya kita. Tamak dalam dunia itu dilarang, gak boleh. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah, tamak itu serakah, dalam hal akhirat itu diutamakan. Jadi kalau tamak di akhirat, tamak urusan akhirat, misalnya dia doyan banget ngaji ke pengajian, wah gue juga mau gitu, boleh Pak Ustaz? Boleh. Tapi yang gak boleh adalah tamak dalam urusan dunia. Na'udzubillah min. Orang itu puasa mulu Senin Kamis, kita tamak juga, kepengen juga. Jangan dia mulu, kita mau kepengen juga. Boleh Ustaz? Boleh. Jadi serakah dalam hal akhirat boleh. Makanya dalam hadis, dalam firman Allah banyak sekali yang menyuruhkan tentang pekerjaan akhirat. Badiru bil a'mali sholihah. Berlomba-lomba kita untuk beramal soleh. Buat apa ya Ustaz amal soleh? Buat bekal kita di dunia, bekal di akhirat. Dunia kita kerjain, akhirat kita nikmatin. Itu yang dipakai. Kayak kita nyimpan duit, ya kan? Kan ada hasilnya. Itu di dunia. Sama juga kita nyimpan amal di dunia. Panennya gimana? Panennya nanti bagi hasilnya di akhirat. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat bercocok tanam di akhirat. Kalau kita beramal soleh di dunia belum dibalas sama Allah, jangan keburu lemas, putus asa. Gue udah nungging-nungging, gue udah malam sholat terus, tapi doa gue belum keterima. Ya, boleh jadi itu Allah simpan balasannya. Gak dikasih di dunia, balasannya nanti di akhirat. Ada yang dikasih di dunia Ustaz, ada yang dikasih dunia. Tapi kita jangan putus asa doa kita, karena selalu kita berdoa kepada Allah, bukan ama dukun. Ya, kita berdoanya sama Allah. Itu yang diperintahkan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya Allah akan perkenankan doa-doa permohonan kita, insya Allah. Kemudian yang kelima, ada 5 yang jangan kita bisa lalai, yaitu masa lenggangmu sebelum masa sempitmu. Jadi
Kita yang punya kendali untuk waktu. Jangan kalau udah sempit, sibuk urusan dunia, untuk ngaji saja tidak ada waktu. Padahal Allah kasih 24 jam sehari. Seminggu 7 hari. Setahun 365 hari. Lama gak? Lama banget. Kita sebulan sekali ketemu. Manis banget Ustaz. Manis jambu. Kalau tiap hari ketemu bosan nantinya. Mau Ustaz bosan. Ya kan? Seminggu sekali kedekatan juga. Sebulan manis jambu. Ya, pas bener-bener. Sebulan. Karena kenapa? Orang yang sering melakukan silaturahim, Allah panjangkan umur, Allah luaskan rezeki. Itu Allah yang kata. Nabi yang kata. Ya. Berbagai hadis baginda Rasulullah mengatakan siapa orang yang sering melakukan silaturahim, Allah akan panjangkan umur dan Allah akan luaskan rezeki. Itu yang kita akan ambil dari situ. Kita kumpul aja udah senang. Ya. Kenapa? Karena itu adalah perintah Allah dan perintah baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita kudu banyak berzikir kepada Allah. Perintah berzikir ini banyak kita temukan di dalam Al-Quranul Karim, firman-firman Allah yang mengatakan ala bizikrillah tatmainnul. Dengan kita banyak zikir, insya Allah bikin tenang hati kita. Manusia kan diliputi keresahan, kegelisahan, ya enggak? Frustasi, kena satu musibah frustasi, depresi lagi, bunuh diri jangan sampai. Ya, kenapa begitu? Itu adalah hal yang manusiawi. Allah selalu memberikan ujian cobaan. Gak ada manusia yang di dunia hidup gak ada cobaan, gak ada ujian mulus. Ibaratnya di jalan di karpet merah terus. Gak ada. Karena hidup itu adalah jihad, berjuang. Gak ada yang gak pakai berjuang hidup. Ayam aja berjuang dia cari makan. Dia lompat sana lompat sini. Ya kan? Apalagi manusia yang Allah kasih akal pikiran. Makanya Allah kasih ujian cobaan. Siapa yang bisa selamat? Kalau kita dengan penuh kesabaran dan kesyukuran, itulah yang paling selamat dalam mengarungi kehidupan dengan segenap cobaan, dengan segenap ujian dari Allah. Kita kudu banyak sabar dan banyak syukur. Karena kenapa? Kalau kita banyak bersyukur, Allah akan tambahkan kenikmatan. Tapi sebaliknya kalau kita kufur nikmat, sering kita tidak mensyukuri, bahkan itu harus kita syukuri, maka apa yang kita dapat? Allah akan mencabut kenikmatan yang Allah kasih sedikit demi sedikit. Lama-lama kita bisa jadi beginilah, begitulah. Itulah yang dikatakan Allah bahwa kita kudu banyak bersyukur. Di dalam firman Allah yang lain mengatakan ya ayyuhalladzina amanu zkurullah zikran katsiran. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ibu tadi dikasih tasbih, ibu dikasih hitungan, wirid, ya. Itu buat apa Pak Ustaz? Buat zikir, bukan buat pajangan, bukan buat diteng-teng doang di tas, tapi dipakai. Kenapa? Karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu zkurullah zikran katsiran. Suruh banyak kita zikir.
Supaya apa? Supaya kita mengingat kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah bentuk bagian syukur kita kepada Allah. Banyak zikir, banyak syukur. Jangan kita pelit zikir kita. Berarti syukur kita masih kurang. Ibu bapak misalnya lagi di rumah ngelamun-ngelamun, minum kopi, makan pisang goreng, hujan-hujan mendung. Zikir Pak Ustadz? Zikir, ngambil yang zikir tadi yang Ustadz bilang. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Nah, dengan perbanyak istighfar, insya Allah doa kita cepat dikabulin. Itu rahasia istighfar. Ini kepengen dikabulin doang. Usahanya kagak ada, zikir nggak mau, istighfar nggak mau, ya bagaimana mau dikasih? Maka itu yang paling penting. Istighfar kudu perbanyak. Itu rahasianya Bapak dan Ibu. Kalau kita kepingin doa-doa kita dikabulin. Jangan pas giliran kita pengen doa terus, Allah juga bingung. Mana istighfarnya? Karena kita adab kita untuk meminta ampun, meminta rezeki, meminta doa-doa kita dikabulkan. Kita kudu banyak berzikir istighfar kepada Allah. Itu kunci. Karena kita manusia banyak sekali dosanya. Bukan dosa dengan manusia, dosa sama Allah juga banyak. Makanya kita minta kepada Allah, istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Min kulli dzambin adzim wa atubu ilaihi taubatan nasuha, taubatan nasuha. Atau bisa juga Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Berapa kali? Ya sedapatnya semampunya kita. Karena kita kepengen doa kita dikabulin. Jangan kita doa doang, istighfarnya gak ada. Jadi adab kita untuk diijabah doa-doa kita, yaitu kita banyak berzikir. Kapan Pak Ustadz yang paling mulia, paling utama kita berzikir? Anytime bisa. Setelah kita sholat 5 waktu bisa. Tetapi ada yang utama supaya kita bisa diterima istighfar kita, yaitu pada saat antara menunggu waktu sholat subuh. Jam berapa Pak Ustadz? Jam 3:30 bangun bisa. Tahajud kan? Ya kan? 2 rakaat boleh, 4 boleh, 6 boleh, 8 boleh, 10 boleh, 12 rakaat boleh, terserah semampu kita. Setelah kita kan nunggu azan subuh. Subuh jam berapa puasa? Jam 4 subuh azan. Nah, antara tadi kita tahajud dan antara kita sholat subuh, itulah kita saatnya yang paling utama terbaik untuk istighfar kepada Allah. Jangan kita tarik selimut. Mendung Ustaz, gerimis, tarik selimut. Yang pakai AC, nyalain AC-nya. Mungkinan ngorok. Lewat waktu yang utama kita untuk beristighfar kepada Allah. Jadi itu yang paling utama. Di samping ibu bapak bisa istighfar di lain waktu, misalnya habis sholat 5 waktu, atau bisa lagi bengong-bengong makan pisang goreng, kopi di rumah kita atau di kantor ataupun di tempat dagang kita. Tetapi ada yang utama, itulah menunggu waktunya azan subuh. Nah, itulah yang paling terbaik untuk istighfar. Supaya doa kita minta, ya Allah mudah-mudahan rezeki saya terbuka luas. Dah lo gak pernah istighfar, dosa lo masih bergelimpangan, gak bisa dihapusin sama Allah kalau kita belum istighfar. Kapan waktu istighfar akan habis? Jika umur kita, ajal kita, ruh kita sampai di tenggorokan, itu udah tertutup pintu istighfar. Pintu taubat udah ditutup. Ya, pintu taubat udah ditutup. Kalau sudah sampai gara-gara, dalam sebuah hadis Riyadhus Shalihin lil Imamin Nawawi, saya pernah baca bahwa ada seorang yang dilukiskan oleh baginda Rasulullah bahwa dia kepengen taubat, tetapi udah lewat waktunya. Kenapa memang udah lewat? Karena dia udah sakaratul maut.
ruhnya udah mau ditarik sama malaikat Israel. Dia minta sama malaikat Israel, ya malaikat maut, hai malaikat maut, akhirni ila ajalin qarib. Tolong akhirin belakangan dulu. Gue mau tobat dulu, istighfar. Emang bisa dinegosiasi? Kata Israel, siapa elu? Cabut, cabut. Emang udah waktunya, semenit sedetik nggak bisa diakhiri. Panggil dokter yang hebat, dokter spesialis. Gak mandang. Kalau kita udah bertemu dengan malaikat Israel, waktunya sudah habis, game over, cabut. Nah, pada saat ruh akan dicabut di tenggorokan, maka berakhirlah pintu taubat telah ditutup. Gak bisa lagi kita diterima pengampunan dosa kita, taubat kita ditutup. Ya Allah, ya Rabb, gak ada lagi yang bisa. Makanya kita perbanyak istighfar ya selama kita masih hidup. Jangan kita lalai. Makanya dalam hadis baginda Rasulullah ada 5 yang harus kita segerakan sebelum datangnya 5 yang tadi saya ucapkan. Ya, jadi ibu bapak, istighfar itu penting. Ya, dengan berzikir, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Zikir itu kalimat dalam arti bahasa Arab, zakara yazkuru zikran. Artinya mengingat, ingat kepada Allah. Itu namanya zikir. Ya, zikir itu banyak mengandung adalah rasa kesyukuran kita kepada Allah. Isinya bisa alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bisa juga istighfar, pengampunan dosa, zikir astagfirullah, 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 astagfirullah. Boleh juga mengagungkan Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Puji-pujian bagi Allah. Itu yang ada di dalam kandungan zikrullah, zikir kepada Allah. Ya. Kenapa Allah suruh kita banyak bersyukur? Karena Allah tahu hambanya itu sedikit manusia yang bersyukur. Makanya dalam firman Allah dalam Al-Quran dikatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sungguh sedikit manusia yang bersyukur, sedikit. Padahal Allah kasih kenikmatan banyak. Tapi kalau kenikmatan dunia dibandingkan kenikmatan akhirat, gak ada bandingnya kenikmatan akhirat. Paling banyak kenikmatan akhirat, dunia mah kecil. Pernah ditanya oleh Rasulullah, sahabat bertanya kepada Rasulullah, hai Rasulullah, apa perbandingan antara kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat? Apa yang diambil? Jarinya Rasulullah mencelupkan di lautan bebas, diangkat, yang netes itu adalah kenikmatan dunia. Sisanya di lautan bebas itu adalah kenikmatan akhirat. Jadi nggak level. Kita kadang-kadang dikasih kenikmatan dunia lupa sama Allah. Ya, sedikit dikasih kekayaan akhirnya sombong. Dikasih kekayaan yang lebih nggak mau sholat, lalai sholatnya. Dikasih rezeki yang ngalir, lupa banyak sedekah. Ya, dikasih rezeki yang banyak, nggak mau ngaji. Nah inilah yang jangan sampai ada di antara kita. Ya, jauh, udah nggak ada lagi. Di sini ada nggak Pak Ustaz? Nggak ada. Insya Allah. Karena kita disuruh perintah, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu yang Allah. Janjinya Allah pasti. Kalau janji manusia belum bisa kita pegang deh. Manusia. Makanya tukang tagih capek. Itu yang pada bagian debt collector kan capek lagi. Karena manusia janji-janji mulu. Besok aja deh. Besoknya manusia ya setahun. Ya kan? Tapi kalau janji Allah pasti. Gak ada yang palsu. Di antara janji Allah, kalau kita banyak bersyukur, Allah akan tambahkan kenikmatan-kenikmatan berikutnya.
Masya Allah. Karena banyak dikit itu relatif. Makanya kebahagiaan gak Allah kasih kepada orang yang banyak harta. Otomatis yang banyak harta tuh bahagia Ustaz? Enggak. Banyak contoh. Di media sosial kita lihat, di media TV juga banyak. Banyak orang yang kaya gak juga bahagia. Karena kenapa? Allah gak letakkan kebahagiaan bagi orang yang punya harta. Kemudian Allah juga gak ngasih kebahagiaan bagi orang yang punya pangkat. Pejabat, emang bahagia? Belum tentu. Ya, bisa dia kagak bisa tidur. Mikirin, bagaimana nih jabatan gue mau habis. Gue gak bisa berkuasa lagi. 3 periode, ya Allah, Masya Allah. Udah deh 2 periode sesuai aja dengan Undang-Undang 45 deh. Ya, kan banyak, kasihan yang lain, biarin semuanya dengan proses. Nggak bisa kita simsalabim, karena hidup itu adalah perjuangan. Nggak ada, ya. Biarin aja, kita nikmati prosesnya. Jangan kita ngelihat hasilnya. Nggak pengen hasilnya tapi nggak mau proses. Ya kan? Mau pinter tapi nggak mau belajar, menuntut ilmu. Pokoknya gue pengen alim Ustaz, gue belajar sendiri aja, otodidak, ya nggak bisa. Kayak kita mati lampu, grepe-grepe. Betawi bilang grepe-grepe. Kita bilang nggak bisa ngeliat, ya nggak, meraba-raba. Nah semua itu memang harus dinikmati. Yang instan itu gak baik. Makanan instan itu berbahaya buat kesehatan. Betul gak? Apalagi yang diet, yang lagi diet, gak boleh sembarangan, ya. Kemudian Ibu dan Bapak, bagaimana Pak Ustadz agar supaya rezeki kita akan terus mengalir? Pengen gak rezeki terus mengalir? Biar bisa umroh ya. Nabung dong. Nabung sedikit-sedikit. Gak bisa simsalabim, tahu-tahu bisa dapat 35 juta, 30 juta. Gak bisa sedikit-sedikit Pak Ustadz. Boleh nabung dulu. Lama-lama kita terwujud. Dan bagaimana Pak Ustadz supaya rezeki kita tetap mengalir? Ya. Bukan hanya kita rajin ibadah saja, tetapi juga kita yang pertama adalah kesungguhan untuk kita berikhtiar dalam mencari rezeki. Jadi sungguh-sungguh, nggak boleh setengah-setengah cari rezeki. Kalau kita setengah-setengah, dapatnya juga setengah-setengah. Jadi sungguh-sungguh dalam hati kan. Nawa itu kita dengan ikhlas lillahi ta'ala cari rezeki. Kalau nawa itu ikhlas itu artinya kita akan siap apapun yang akan kita terima. Allah kasihnya segini rezekinya, ya udah alhamdulillah terima. Karena kenapa? Ikhlas. Jatuhnya kalau kita ikhlas nilainya ibadah. Tapi kalau jatuhnya kita cari uang, rezeki, ya, tapi kita nggak ikhlas, jatuhnya nggak ibadah. Kalau ibadah itu dapat pahala dari Allah. Kalau kita nggak ikhlas, nggak dapat. Kenapa? Dumal mulu. Ibu-ibu gimana? Ibu-ibu kan di rumah tangga bisa. Bapak-bapaknya misalnya cari nafkah. Dapat amplopnya tipis. Amplop nih. Ya. Si bapak pulang. Waalaikumsalam. Silakan. Di sini tengah-tengah nggak apa-apa. Boleh di tengah-tengah nggak apa-apa. Silakan Bu Haji. Ayo. Sini tengah-tengah nggak apa-apa. Macet telatnya. Silakan. Nah, ya nggak apa-apa. Nah, kita harus ikhlas agar bernilai ibadah. Itu kuncinya. Ibu-ibu misalnya mengerjakan kegiatan rumah tangga, ngurus anak, silakan. Ya, masak buat suami, masak buat anak. Harus kita ikhlas.
Kalau ikhlas bernilai ibadah, jangan dumal-dumal. Kalau dumal-dumal jatuhnya nggak ibadah, sia-sia aja. Nah itu adalah bagian untuk kesungguhan ikhtiar kita dalam mencari rezeki. Kemudian yang kedua, kesyukuran kita atas apapun yang kita terima dari Allah. Jadi kita jangan nggak bersyukur. Kalau amplopnya tipis, bawa pulang duit ke rumah tipis, ibunya nggak nyediain kopi, nggak nyediain makanan. Ya, kenapa? Karena tipis katanya. Jangan kayak begitu. Kalau kita kepingin pintu rezeki kita mengalir terus, jadi kita kudu banyak bersyukur. Kemudian yang ketiga, kita kudu bakti birrul walidain kepada kedua orang tua kita. Kalau kita kepengen rezeki kita terus mengalir, kita openin orang tua kita. Biar orang tua kita punya duit. Tetapi kalau anaknya sendiri memberikan segala sesuatu dengan kemampuannya dia udah senang. Misalnya kita ke sana bawain makanan, padahal sih dia sebetulnya bisa mampu beli sate, beli martabak bisa. Tapi kita datang, anaknya datang ke rumah orang tua kita, ya, oh dia seneng banget, girang banget. Itu adalah doa untuk memperlancar rezeki kita, insya Allah. Nggak boleh kita ngambek sama orang tua kita, ya. Kalau orang tua sudah meninggal Pak Ustadz, ya udah kita kirimin doa. Kita kirimin pahala dengan apa? Dengan bersedekah atas nama almarhum almarhumah. Kalau sudah wafat. Kalau dia masih hidup kita paranin, kirimin Ustaz di kampung. Ya udah kita nggak sempet kirimin. Sekarang dunianya tinggal pencet-pencet doang. Kita nggak bergerak, dia udah terbang. Ya nggak? Sekarang udah canggih, ada m-banking, tinggal kita buka, terbang dia duitnya ke kampung. Ngapain kita bersusah-susah ke sana? Orang tua kita seneng nggak? Seneng meskipun dia punya duit. Nah itu adalah bagian untuk memperlancar rezeki kita. Nggak boleh kita ngambek sama orang tua kita. Ya, kalau udah meninggal bagaimana Pak Ustadz? Ya udah berarti kita sedekah atas nama orang tua kita. Pak Ustadz saya mau bersedekah atas nama orang tua kita nanti. Boleh Ustadz? Boleh. Atas nama almarhum. Itu termasuk sampai doa orang anak yang soleh dan soleh. Ya. Kemudian yang keempat, bagaimana kita bisa mencapai rezeki yang mengalir terus? Banyakin sedekah. Sedekah nggak kudu banyak, yang penting ikhlas. Kalau banyak, alhamdulillah, karena kita diperintahkan untuk banyakin sedekah. Supaya apa? Mengalir terus. Nggak harus banyak Pak Ustadz, nggak harus banyak, semampu kita. Makanya ada sedekah Jumat, ya. Boleh berkah sedekah subuh, boleh, terserah setiap hari. Dikit banyak datang ke masjid tinggal masukin doang. Ya, itu adalah cara untuk mendapatkan rezeki yang terus mengalir bagi air. Kemudian berikutnya, bagaimana cara untuk rezeki yang mengalir? Yang terakhir, kita banyakin silaturahim. Nih ibu bapak sekarang nih kesini silaturahim juga sama Pak Ustadz. Kalau nggak cinta mana mau bisa datang dari jauh-jauh, dari Bekasi, dari Cibubur, masya Allah, ya kan? Lumayan karena cinta doang sama Pak Ustadz. Makanya datang. Kenapa Pak Ustadz begitu? Karena itu diajarin oleh agama kita. Kita perbanyak silaturahim. Silaturahim nggak cukup dengan WA doang. Ketemu langsung. Makanya kita diperintahkan afsus salam.
tebarkan salam. Ya, itu adalah ibadah. Makanya kita sesama muslim, kita nggak ngomong selamat pagi, selamat siang, good morning, enggak. Tapi assalamualaikum. Assalamualaikum itu lebih sekedar bukan pada hari itu, tapi sepanjang hari kita diberikan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu kandungannya doa. Kalau good morning, selamat pagi, good night suruh ngorok kita. Ya, nah kita nggak pakai disuruh ngorok, udah ngorok aja, ada bantal. Boro-boro ada yang nyender aja kita tidur. Iya kan? Pelon, nempel, bolong. Ya banyak tuh Ustaz. Iya, kalau apalagi kita makan banyak, nyemil banyak, kekenyangan, nyender, pulas, boro-boro dia lewat di jalan juga nggak tahu, nggak nengok-nengok. Nah, makanya silaturahim itu yang kelima, yang terakhir adalah diperintahkan oleh agama kita agar supaya kita jalin silaturahim, supaya rezeki kita ngalir berkah. Karena ibu bapak, rezeki itu ada yang bersifat materi, ada yang bersifat non materi. Yang pertama adalah bersifat maadi, materi, duit, rumah, tanah, mobil, itu rezeki Ustaz. Itu rezeki. Namanya rezeki yang bersifat maadi. Kemudian yang kedua, ada yang bersifat maknawi atau juga bersifat non materi. Contohnya Pak Ustaz, kita punya teman yang soleh dan soleha, itu juga rezeki Pak Ustaz. Kenapa? Dia selalu menyebarkan kebaikan, mengajak kebaikan, menyuruh kebaikan. Ya, itu juga adalah rezeki. Yang selalu mengajakin terus, yuk kita ngaji, yuk kita sholat bareng, yuk kita tahajud bareng, kita puasa bareng, buka puasa bareng. Itu teman kita tuh rezeki, bukan buat hura-hura duniawi doang. Yang ada akhiratnya itu yang langka. Makanya kalau kita berteman dengan teman kita yang selalu mengajakkan kebaikan akhirat, itu yang langka. Jarang, nggak semua. Karena kebanyakan pengennya senang-senang doang, hura-hura doang. Ya, ngajakin ke Tanah Abang doang, diseret-seret. Tanah Abang sepi katanya, sepi, ayo ke Tamrin City. Ya, kira diajakin ngaji, geleng. Enggak ada gitu. Nggak sempet tuh. Kaki meluang, pala keliengan, ada aja lagi. Ada mau saudara, mau datang, macam-macam deh alasan, beribu-ribu alasan. Padahal memang nggak doyan. Kayak kita dikasih, kita nggak doyan susu, minum. Disuruh sediain minum susu dipaksa, buntu ger. Karena nggak doyan. Sama juga dengan ngaji, kita nggak doyan ngaji, gelisah, kayak burung dalam sangkar. Duduk melonjor, salah, nyender, salah. Kenapa? Karena kita belum biasa. Dan ini juga adalah bagian bentuk, tadi saya ngomong bahwa lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah kita duduk di sini. Masya Allah. Jadi ya maklum deh, kalau kita mau jadi nyenderan dikit, boleh, nggak apa-apa Pak Ustadz, boleh, yang penting betah anteng. Kan nggak juga lama-lama Pak Ustadz, mana kuat ngomong berjam-jam. Ustadz ngajar aja kalau di kampus pakai break. Kalau enggak membeli juga bibir. Nah, itu adalah rezeki. Ya, jadi punya teman yang soleh-soleha, apalagi teman yang alim, yang berilmu, itu juga rezeki buat kita. Karena dia yang selalu mengingatkan kita, selalu mengajak kita menunjukkan ke jalan Allah dan jalan baginda Rasulullah SAW. Itu juga adalah rezeki. Ya, bukan teman yang hanya make keuntungan doang. Saking kita punya duit, kita banyak ditempel. Giliran senang lo pada nempel. Giliran gue melarat kabur. Nah ini jangan kesian. Ya, jadi itu jangan kita salah gunain. Ya,
Jadi kalau bisa kita berteman karena lillah, karena Allah. Sama juga kita mencari nafkah lillah, ya, karena Allah. Lelah kita menjadi lillah karena Allah. Itu juga pahala bagi Allah, bagi kita ya. Kemudian kesehatan. Kesehatan juga itu adalah rezeki non materi yang maknawiyah. Kita dikasih sehat, rezeki. Alhamdulillah, pegal-pegal dikit yang udah jamak deh, maklum umur kita udah 50-an ke atas. Ustadz udah 56 besok ya Allah. Tolong bener. Ya, terasa banget. Kenapa? Ada cepet capeknya. Gitu. Jadi kita harus ngukur-ngukur dulu kita. Diri kita harus. Ya. Tapi biar tua asal semangat. Betul nggak? Jangan muda loyo. Ya, capek mau ngaji ogah, mau sholat ogah, padahal muda umurnya. Makanya orang pergi haji, pergi umroh, orang yang tua itu bukan menjadi patokan. Dia bisa semangat ibadah di sono. Bisa jadi yang tua semangatnya tinggi, yang muda loyo main tempat tidur mulu. Di kamar aja ngerem. Padahal muda, ya muda. Jadi makanya paling enak adalah kita diberi kesehatan, karena kesehatan itu adalah bagian rezeki yang maknawiyah. Itu rezeki yang non materi tapi paling berharga. Kalau kita sakit kan makan duit. Ke dokter udah sakit mahal lagi. Jangan ke dukun disembur nanti. Tanya sehat malah penyakit virus. Ya, ke dokter aja deh yang udah ketahuan ilmunya. Jadi memang kita harus tahu, belajar. Kita harus konsultasi kepada ilmu, orang yang punya ilmu kesehatan. Konsultasinya ke dokter, bukan ke dukun. Nggak boleh kita ke dukun, ya nggak? Masing-masing ada ilmunya. Kita nggak tahu agama, yang ngaji kepada orang yang alim yang tahu agama. Bukan kita ke dokter. Dokter mana tahu. Jadi masing-masing itu adalah bagian dari rezeki kita. Jadi kesehatan rezeki. Biar duit banyak tapi kesehatan terganggu, habis terkuras. Berobat mulu. Makanya itu adalah bagian rezeki. Semua itu kudu harus kita syukuri. Ya. Bagaimana Pak Ustadz prakteknya lagi kita untuk supaya rezeki kita mengalir terus? Kita perbanyak baca surat Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Nah itu bagus banget dibaca ibu bapak sepanjang hari, sepanjang malam. Sempatnya malam Ustaz boleh, sempatnya sore boleh, sempatnya pagi Ustaz boleh. Kemudian bagaimana cara lagi untuk memperlancar rezeki kita? Yaitu kita jangan lupa wiridnya adalah sholat duha. Jadi duha itu ibaratnya kita bikin kewajiban aja deh, padahal sholatnya sunnah. Sholat duha ada 3 fase. Ibu bapak bisa pilih 3 fase. Yang pertama adalah waktu sholat yang dikatakan sholat syuruk. 1,5 jam dari sholat subuh. Berarti jam berapa Ustaz? Subuh jam berapa? Jam 5 Ustaz. Jam 4, setengah 5. Berarti tambah 1,5 jam. 6:30. 6:30 kita sholat syuruk. Itu sholat duha yang periode pertama. Nah itu bagaimana Pak Ustaz? Pahalanya luar biasa. Pahalanya adalah seperti kita melaksanakan ibadah umroh dan haji. Masya Allah. Coba ibu umroh, coba apalagi haji. Sekarang udah mahal, nunggu lama. Ya. Nah itu kita sholat duha syuruk yang pertama, pahalanya seperti itu. Kemudian yang kedua, fase kedua berikutnya, berarti dari jam 7 sampai jam 9 itu Allah
Jauhkan segala malapetaka yang akan menimpa kita sepanjang hari. Kan namanya kita di jalan, keluar. Resiko gak Bu? Ada aja resiko. Mau naik mobil kek, mau naik motor, mau jalan kaki, apalagi resikonya capek. Mau lari, ngos-ngosan. Wah, kuat, jantung juga kenceng. Ya, nah itu kalau kita sholat 2 rakaat, ya, pada saat duha di periode fase kedua itu, Allah akan lindungi kita dari malapetaka. Dan yang berikutnya dari pukul 10 sampai setengah 12 sebelum waktu zuhur, itu juga sholat duha 2 rakaat. Fadilahnya adalah dibuka pintu rezeki kita. Mau dagang, mau usaha, mau ngantoran, segala rupa. Ya, ibu-ibu boleh juga begitu. Iya, bosku ibu di rumah misalnya, suami yang nyari, ada aja rezeki. Jadi itulah yang kita kalau kepengen rezeki kita terus mengalir. Dan insya Allah kalau kita lakukan doa secara continuously, terus menerus, ya, Allah bebaskan dari kemiskinan. Jadi mau ngapa-ngapain aja ibu cukup, mau bapak ibu cukup semuanya. Mau umroh, merem, melek, udah sampai Mekah. Enak gak tuh? Baru merem melek doang. Gimana melotot? Baru malam melek doang. Kenapa? Karena dia melaksanakan yang tadi yang Pak Ustadz sampaikan. Doanya menjadi wirid dia terus menerus continuously. Masya Allah, menjadi gampang semua. Mau gak kayak gitu? Sambil dimakan kuenya. Udah ludes. Boleh sambil minum, sambil kue, kita santai-santai saja, ya. Nggak ada yang dikejar, Belanda masih jauh nggak balik lagi. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita Allah kasih yang namanya istidraj. Istidraj itu apa sih Pak Ustadz? Istidraj itu adalah siksa yang tertunda. Ini jangan sampai dikasih rezeki melimpah, sampai kayak orang dibudakin dengan rezeki, dengan harta, sampai lupa jauh kepada Allah. Sholat udah ogah, tadinya rajin sholat, dikasih rezeki banyak lupa, ngaji boro-boro, sedekah nggak mau, ya. Tetapi dia masih kehidupan bermewah-mewahan. Itu dikatakan adalah istidraj. Diulur hidup kenikmatan itu, tetapi itu adalah bagian siksa yang Allah kasih. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita minta kepada Allah supaya hidup kita barokah. Dikasih jabatan, pengen lagi, bahkan lupa daratan, nambah lagi. Kalau bisa terus-terusan dia seumur hidup berkuasa terus. Itu adalah bukan kenikmatan, itu adalah Allah kasih istidraj, siksa yang tertunda, dikasih di dunia. Nah ini jangan sampai begitu. Bahkan kita bisa lihat orang yang gak pernah sholat usaha tetapi hidupnya melimpah. Orang gak pernah sedekah tapi hidupnya melimpah. Orang yang gak pernah sujud tapi umurnya panjang Ustaz. Banyak. Pada hakikatnya ini bukan kenikmatan yang Allah kasih, tetapi siksa yang tertunda yang Allah kasih. Nanti loh kata Allah, awas loh, udah diincar sama Allah. Lo udah dikasih kenikmatan, gue pikir lo bisa tobat, lo bisa sadar, gak tobat. Kasih umur panjang, jahat terus, ya kan? Adu domba situ, gibah sono, gibah sini. Banyak kan di masyarakat? Umurnya panjang Ustaz.
Nah, sebetulnya itu umur panjang itu bukan kenikmatan yang Allah kasih, tapi adalah istidraj. Allah kasih lo sampai di mana? Kalau nggak sampai juga, gue tarik juga nih semua. Ya nggak? Modar juga, kayak Fir'aun. Itu kekuasaannya seperti Allah kasih istidraj, ponjong, siksa tertunda. Sampai di akhirnya dia nggak mengakui juga Allah itu sebagai Tuhannya. Bahkan dia sendiri mengaku menjadi Tuhan. Karena saking panjangnya itu umur 990 tahun. 10 tahun lagi 1000. Kita boro-boro sampai 1000. Cepet aja gak ada. 80 udah susah jalan. 50 udah mulai encok. Asam urat. Udah banyak ya Allah. Kayak begitu emang Ustaz, bagaimana? Karena umur kita, umat Nabi kita Muhammad. Berapa umur Nabi Muhammad? 63 tahun. Kalau dikasih 70 bonus 7 tahun. Makanya gak heran kita kudu banyak olahraga, kudu banyak puasa, kudu banyak. Semakin tua itu kata ilmu tasawuf, khauf kita kudu diperbanyak dibanding raja pengharapan kita. Kalau umur 60 tahun, takutnya sama Allah tuh lebih banyak. Kita kudu banyak ke masjidnya dibanding kita urusan dunia. Jadi gak ada umur 60, 70 mau investasi lah, mau intervensi lah, mau investasi lah, mau segala macam keinginan, mau buat apalah, mau beli tanah hektaran. Buat siapa? Mati gak dibawa. Nah, di dalam ilmu tasawuf kita kudu khaufnya, takutnya diperbanyak. Cita-citanya gak usah banyak-banyak, gak usah tinggi-tinggi. Tapi sebaliknya, kalau kita masih muda, rajanya lebih banyak dibanding khaufnya. Pengharapannya, cita-citanya boleh. Kalau umur 20, 30, 40, boleh usah cita-cita? Boleh, silahkan. Gitu istilahnya. Ya, jadi jangan tua-tua keladi. Kenapa tua-tua keladi? Dilupa umur, masih serakah, masih tamak dengan dunia. Jangan. Makanya kita harus deketin kepada urusan-urusan lebih banyak akhirat. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhirata ka'annaka tamutu ghadan. Itu penting buat kita. Supaya kenapa? Supaya kita tidak termasuk yang namanya istidraj. Bahaya itu kalau istidraj. Banyak jadi besar harta, jabatan, pokoknya urusan dunia seluruhnya itu bisa jadi istidraj, azab yang tertunda. Makanya dalam firman Allah dikatakan sanastajrijuhum, ya, min haitsu la ya'lamun. Ya, kami permainkan kata Allah mereka itu dengan istidraj, tapi mereka tidak mengetahui tentang permainan yang Allah kasih buat dia. Itu di dalam Al-Quran dikatakan sanastajrijuhum. Ya, Allah kasih permainan. Ya, kami kasih permainan mereka, tetapi mereka itu tidak mengetahui. Malaya'lamun, mereka itu tidak ketahui, nggak ngerti, nggak sadar. Orang kan kadang-kadang sifat tamak, serakah itu nggak sadar. Apa yang diperbuat nggak sadar, padahal itu serakah. Dia mau naik di kantor, jabatannya sikut-sikut sana, sikut sini, supaya dia naik. Carmuk cari muka, padahal muka udah nempel. Ya nggak? Jelekin sana, jelekin sini, dia bisa pengen naik. Itu adalah sanastajrijuhum, istidraj, permainan Allah. Allah kasih. Saking dia serakahnya, makanya dia nggak sadar bahwa dia naik itu tuh bisa menjadi jabatan yang tertinggi, diberi kepercayaan, itu menyakiti orang caranya. Naudzubillah min dzalik. Jangan deh kayak gitu, kita biasa aja. Ya, apa adanya. Ya, makanya kalau udah bilang kebahagiaan itu sering dianalogikan dengan qanaah. Kebahagiaan. Bahagia Ustaz, qanaah. Qanaah itu adalah menerima apa adanya. Itu bahagia. Jadi bahagia itu bisa kita ciptakan. Biarin kita makan di warteg,
tetapinya senang kita makannya, gembira kita makannya, daripada kita makan di hotel berantem. Bayarnya kemahalan. Laki bini berantem makan di hotel. Enak gak? Gak enak. Karena kenapa? Gak bahagia dia. Maka qanaah itu kebahagiaan. Jadi bukannya harus yang berharta banyak menjadi bahagia, orang yang punya jabatan tinggi menjadi bahagia, tetapi qanaah itu adalah bahagia dengan menerima apa adanya. Kayak kita punya pasangan, ya enggak? Dulu waktu kita saat berjanji sama Allah, berjanji kita akad nikah, kan kita berjanji bukan kepada pasangan kita doang, berjanjinya kita kepada Allah juga. Akad nikah berarti kita harus bahagia, qanaah, terima apa adanya. Tiba-tiba suami kita ada kekurangannya, kita tutupi dengan kelebihan kita. Itu adalah kita kepengen bahagia dengan cara begitu. Karena kita masing-masing makanya dipersatukan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Berpasangan untuk saling apa? Litaskunu ilaiha, untuk saling melengkapi. Kurangnya suami ditutupi sama lebihnya si istri. Istri punya kekurangan ditutupi dengan suami. Jadi saling menutupi. Itu dengan firman Allah surat Ar-Rum. Untuk apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Agar kita mencapai saling mencintai, saling menyayangi. Itulah tujuan dari berumah tangga. Jadi ingin lebih bahagia lagi, dari yang single menjadi lebih bahagia. Jangan udah bahagia kawin tersiksa, nggak bahagia, pakai KDRT segala. Nah itu bagaimana Ustaz? Makanya kebahagiaan itu di hati kita harus tanamkan adalah sifat qanaah. Qanaah apa Pak Ustaz? Qanaah itu adalah sifat menerima apa adanya. Jadi kalau kita suami istri harus terima apa adanya, natural, nggak boleh nggak natural, nggak bahagia nanti. Kita terima aja udah deh, ya, yang namanya kayak begitu, qanaah, ya. Makanya ibu bapak perlu kita pahami bahwa kebahagiaan itu adalah menjadi pilihan kita sendiri yang kita membuat kita jadi bahagia, bukan orang lain, diri kita sendiri. Biar kita naik becak kemari, tapi karena bahagia nikmat aja Ustaz, gitu. Jalan kaki Ustaz, ya kalau mencintai jalan kaki. Sama pacar kita, sama pasangan bekas pacar kita jalan kaki tuntunan terus. Iya nggak? Makanya ada lagu sepanjang jalan kenangan, kan gitu. Kita bergandeng, oh ketahuan itu masa lalu, umurnya udah berapa? Kalau anak sekarang boro-boro nyambung. Nah kita udah bopak. Ya, Ibu silakan makan minum. Saya jadi haus juga. Ini kuenya istimewa karena dibawa dari Pontianak. Kemarin saya ada undangan di Pontianak. Ibu bapak cobain itu kuenya. Namanya apa kuenya saya lupa itu. Enak banget. Jadi dibawa-bawa berat-berat itu. Ya. Sampai kagak ada yang namanya timbangannya kurang. Semuanya lebih timbangannya. Karena kenapa Ustaz? Karena bawa jeruk. Jeruk Pontianak sono dengan jeruk di sini lain. Beda nikmat. Ibu boleh bapak kita nanti jalan-jalan ke Pontianak, murah meriah. Ya, enak di sana makan kulinernya, apalagi yang kulinerannya, aduh mantap. Ya, nggak bosen-bosen. Ya, jadi itu Ustaz sengaja bawa buat kita ngaji di sini. Ya, biar barokah insya Allah. Ya, kemudian ibu dan bapak sekalian, di dalam kita hidup di dunia, ya tentunya kita tadi kudu banyak
sabar. Ya, bersabar itu penting. Ya, bersabar itu penting. Ya, dan juga kita kudu banyak zikir, tadi sudah saya sampaikan. Juga ditambah dengan selawat Nabi. Coba kita salawat Nabi. Salawat apa tentang apa coba ibu bapak yang apa? Tibil kulub ya. Coba ayo. Asgil juga boleh. Ayo. Masalli ala Sayyidina Muhammadin fil qulubi wa jawaiha wa abiyati abadani wa sifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Umma salli ala Sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha fiyatil abadan wa nuril aqsari diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ibu bapak, jadi zikir itu bisa juga kita perbanyak selawat. Ya, jadi bukan tadi yang saya ajarkan Allahu Akbar, kebesaran puji-pujian bagi Allah. Kemudian alhamdulillah, rasa syukur kita, alhamdulillah, alhamdulillah, semampu kita. Kemudian lagi istighfar, kita mohon ampun, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh Ustaz? Boleh, astagfirullah, astagfirullah. Banyak. Kemudian kita berselawat lagi yang terakhir, perbanyak selawat. Selawat apa saja bisa, boleh. Ya, selawat yang tadi boleh, asgil juga boleh, selawat badar boleh. Ya, boleh. Terserah, yang penting ibu bapak laksanain dengan perbanyak seperti itu. Ya, jadi supaya kenapa? Itu adalah bagian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah kita semua yang hadir di sini mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Ustadz senang banget hadir di sini. Bulan depan kita ngaji lagi karena ini kita perlu ngecas iman kita. Bukan HP doang kita cas. Iman juga perlu kita cas. Bahaya kalau lowbat. Kalau lowbat iman kita serem. Naudzubillah min dzalik. Ya. Karena kenapa? Karena kalau kita iman kita tidak memperbaharui, maka banyak sekali ujian dari Allah, terus kita ikut dalam larutan ujian itu. Bahkan dalam sebuah hadis baginda Rasulullah dalam kitab Riyadhus Shalihin lil Imamin Nawawi dikatakan, yusbihu mu'minan wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Pada pagi-pagi dia muslim, sorenya udah kafir. Sore masih muslim, pagi udah kafir, udah murtad. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'arodi minad dunya. Dia jual agamanya dengan mata benda dunia. Bisa jadi. Kenapa Pak Ustaz? Lingkungannya, pengaruh itu penting. Jadi kalau kita perlu, biar kita disarang penyamun sekalipun, imannya kudu tebal. Kita nggak boleh terpengaruh. Karena lingkungan itu sangat besar banget pengaruhnya dalam kehidupan kita. Gak apa-apa kita misalnya bekerja atau sibuk atau partner dengan orang-orang yang non muslim, tetapi kita jangan
tercebur dalam agamanya mereka. Kita tetap imannya teguh, ya. Supaya kenapa? Kita jangan lalai, jangan kita bisa tukar iman kita. Karena iman itu yazid wa yankus. Bisa nambah, bisa kurang. Ini sekarang lagi nambah Ustaz. Iya, karena lagi di charge. Sekarang nih naik sampai 100%. Minggu depan turun. Minggu depan lagi turun. Minggu depan lagi turun. Terus minggu keempat pengen ngaji kemari, nggak datang, makin turun. Nah, kita harus perbaiki iman kita, terus bertambah ketaatan kita. Mudah-mudahan insya Allah kita mendapat keridhaan dari Allah, iman kita makin bertambah, dan insya Allah kita selamat min khairat dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak sekalian, kita sebentar lagi miladiah terakhir Desember, udah penutup bulan.